Oke, halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Yes Education di webinar session hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk join di event mingguan kita hari ini. Hari ini kita ada apa namanya webinar info session. Di sini ada dari Mas Haris Gunawan selaku Student Recruitment Manager untuk University of Adelaide yang nanti akan menginformasikan terkait dengan update-update informasi terkait dengan study in University of Adelaide. Oke, di sini juga ada ditemani sama rekan kita, rekan saya Reta. Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja untuk webinar sesi kali ini kita mulai. Silakan dengan Mas Haris. Oke, selamat siang Mas Farid, Mbak Margareta. Thank you untuk organize event hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang join, wherever you are. Good to see everyone virtually. Sebelum aku mulai, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa pakai ini ya, webinar functions. Jadi nanti my presentations kurang lebih sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi nanti kita cover sisanya di Q&A sessions. Ini kontaknya aku, tapi biasanya nanti kontaknya biasanya ke Mas Farid atau ke Margareta ya. Jadi hari ini yang aku mau cover itu sebenarnya familiarity ke kota Adelaide. Jadi ada dua part nih, bagaimana cara menjual kota Adelaide, yang pertama. Yang keduanya, bagaimana cara menjual university dan program-program yang populernya. Sama terakhir, what happen in the future. Karena you probably have heard kita lagi dalam proses merger, jadi itu juga nanti salah satu topik yang aku akan cover. Ini sayangnya aku nggak bisa lihat kalian semua ya, tapi aku langsung masuk ke presentasi aja deh. Jadi kalau kita talking about Australia, yang muncul di benak kita mungkin Sydney atau Melbourne. Tapi Adelaide ini sometimes off the radar gitu. Tapi ada juga yang beberapa bilang kalau memang growing interest ke Adelaide ya makin besar gitu loh. Seiring banyak isu ya sekarang dengan visa, dengan international cap gitu. Jadi kita berharap juga itu jadi momentum yang bagus. Jadi anak-anak tuh nggak hanya cuman maunya tuh ke Sydney atau Melbourne terus tapi mulai considering kota-kota lain gitu. Jadi I think tahun depan will be very crucial dan menurut aku akan sangat baik ya dengan hasil dari capping itu gitu loh. Adelaide itu asal katanya sebenarnya bukan nama yang out of nowhere tiba-tiba ada nama Adelaide gitu loh. Tapi ini secara histori itu memang kotanya dinamakan dari istri King William keempat yang waktu itu tuh lagi mimpin Inggris, British Colony. Istrinya namanya Adelaide gitu loh. Jadi ketika kota kita dibangun tahun 1800-an, kotanya diberi nama Adelaide. Jadi sejarahnya sih seperti itu. Adelaide ini mungkin kalau di Indonesia ya, ibaratnya tuh sekarang kayak IKN gitu lah. Jadi tahun 1800-an dulu nggak ada kotanya. Jadi semua daerahnya tuh dibabat habis, dijadikan kota untuk free settler untuk British Colony. Jadi kita undang migran siapapun yang mau tinggal di Australia ya tinggal di Adelaide. Adelaide ini ada beberapa nicknames gitu loh. Yang paling kiri ini ya yang paling banyak dikenal gitu. Jadi kalau kalian suka ke winery, pasti sering banget lihat brand ini, Penfolds. Penfolds itu salah satu brand yang kayaknya sangat representing South Australia sih, apalagi Adelaide. Karena Adelaide ini dikenal sebagai Australia Capital untuk wine. Jadi 80% wine yang ada di Australia itu diproduksi di Adelaide. Nah, ini very niche nih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang sekarang nih lagi domisili atau agent space-nya di Bali kan juga ada beberapa winery ini sekarang udah mulai growing ya, brewery-nya nggak cuman
bir-bir aja gitu. Tapi kan udah ada Syababai, udah ada local winery di Bali yang buka gitu. Kita punya program wine business gitu. Dan kita juga punya program viticulture sama oenology. Kota Adelaide, kalau kalian jual pasti semua parents atau students pasti suka tanya Adelaide itu di mana, Adelaide itu kotanya kayak apa, kecil apa enggak, sepi banget apa enggak. Intinya pokoknya di benak mereka persepsinya kota Adelaide itu adalah kota yang jelek aja. Padahal sebenarnya menurut aku it's not fair ya, karena sometimes orang yang bilang kota Adelaide sepi, kota Adelaide nggak ada apa-apa itu sometimes mereka yang not even pernah ke Adelaide gitu loh. Kalau ke Sydney atau ke Melbourne kan biasanya ya sembari jalan-jalan atau apa. Tapi sometimes yang ke Adelaide tuh pokoknya persepsinya udah jelek aja. Nah sebenarnya kota Adelaide itu menurut aku kalau student ya tanya ke aku kota yang paling nyaman di Australia sekarang tuh apa? Bukan karena aku tinggal apa, bukan karena aku kerja untuk University of Adelaide ya, tapi menurut aku kota yang paling nyaman buat aku itu ya kota Adelaide sih sekarang gitu, karena aku pun sekarang nggak base di Jakarta gitu, karena buat aku kota metropolitan kayak Sydney, Melbourne, Jakarta, Surabaya itu too stressful, kemana-mana macet, apa-apanya mahal. Adelaide ini justru kota yang lebih rileks gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh mungkin kayak kota Bandung, kota Jogja, kita masih ibu kota, tapi memang bukan ibu kota yang gemerlap hingar-bingar ibu kota kayak Jakarta, Surabaya. Nah, ini bukti nyatanya nih. Jadi yang ada di layar itu aku screenshot foto Adelaide dari Google Maps. Jadi kamu lihat pusat kotanya itu selalu dikelilingi sama ijo-ijo gitu. Jadi memang masih banyak greenery in the city center, dan memang kotanya itu dibuat untuk menjadi kota yang compact 20 menit city gitu. Jadi kalau ini kamu lihat ada Ibis Adelaide itu seberangnya kampus kita ya. Kamu jalan, kamu ambil titik Adelaide Himeji Garden, itu kalau di Google Maps itu jalan kaki itu masih nyampe 20 menit gitu. Jadi that's how compact our city. Festival City Adelaide ini kotanya sangat menyenangkan loh gitu. Jadi apa yang kamu cari di Sydney sama Melbourne itu sebenarnya semuanya ada di Adelaide. Ini dua festival yang aku favoritnya aku, Adelaide Fringe itu biasanya di bulan Februari sampai Maret the whole month. Dia ini eh, festival art paling besar di Australia. Illuminate Adelaide, mungkin teman-teman suka lihatnya Vivid Sydney ya. Jadi yang Opera House-nya tuh dihias dengan augmented reality, dengan animation. Di Adelaide tuh ada ada festival yang mirip, namanya tuh Illuminate Adelaide gitu. Jadi kalau aku bisa recap, apa sih yang bisa dijual dari kotanya gitu loh. Walaupun banyak banget orang yang masih belum bisa spell Adelaide itu kayak Pak. Ini Adelaide, Adelaide atau apa gitu. Tapi sekarang sih ya memang kotanya sangat progresif ya gitu. Jadi pemerintah Australia kan juga kayaknya mau mengembangkan kota-kota lain selain Sydney sama Melbourne. Ya, one of them salah satunya Australia di Adelaide gitu. Jadi kita salah satu kota yang menurut aku sekarang paling cantik dari sisi landscape dan lifestyle hidupnya. Opportunities untuk anak-anak beres kerja gitu ya. Ada kerjaan apa enggak? Banyak. Kita banyak project kok gitu. Jadi Lot 14 itu adalah project untuk teknologi. Kita dijadikan kota di Australia untuk menjadi pusat untuk research biomedical. Anak-anak kalau misalkan mau cari post study work visa yang lebih lama, Adelaide ini kita regional city gitu. Jadi memang dia dapat advantages untuk post study work visa. Conclusion, jadi Adelaide ini salah satu kota yang, again aku bilang tuh kotanya sangat cantik gitu loh. Jadi banyak festival, jadi walaupun regional city, tapi kita tuh bukan kota mati, nggak berasa kayak kotanya tuh nggak menyenangkan, bukan kota pensiunan, tapi masih banyak festival, contohnya Illuminate Adelaide. Buat teman-teman yang outdoor persons like me, itu ada satu spot Mount Osmond namanya, dia tuh bisa lihat 360 derajat view Adelaide from above. Anak-anak kalau ke Sydney hobinya apa sih? Soalnya mau ke Bondi. Banyak yang gitu. Kenapa mau ke Sydney? Oh ya soalnya suka pantai, ada Bondi. Tapi kota di Australia itu semuanya lokasinya di pinggir pantai. Di kita pun ada pantai yang turistik banget namanya Glenelg Beach. Mount Lofty itu kebun raya tapi di Adelaide Hills. Jadi kalau
kalian yang domisilinya di Jabodetabek, ini ibaratnya tuh kayak kebun raya Cibodas di puncak gitu. Jadi very menyenangkan. Anak-anak kalau ke Melbourne biasanya oh itu tuh suka ngantri donat yang di Queen Victoria Market yang $2 yang ngantrinya sampai panjang banget. Di Adelaide pun kita sebenarnya ada Adelaide Central Market gitu yang food scene-nya menurut aku nggak kalah serunya gitu. Tapi kita ya masih perlu waktu untuk membuat orang explore apa sih yang ada di Adelaide gitu loh. Tapi menurut aku sayangnya banyak orang tuh yang udah jump into conclusion kalau Adelaide itu kotanya nggak menyenangkan. Ini satu hal yang menurut aku paling menyenangkan kalau buat parents atau student. Jadi Adelaide ini dibilang kota paling murah sekarang. Nah, ini buktinya gitu. Jadi kalau kalian lihat di Scape, ini untuk tinggal di tengah kota Adelaide itu starting price-nya itu masih dari 259 sampai 299. Something yang sekarang probably impossible untuk Sydney Melbourne. Even kita selalu dibandingin sama Perth biasanya. Perth pun sekarang akomodasinya udah lebih mahal. Jadi kalau dilihat dari affordability index, ya sekarang memang Adelaide ini kota paling murah gitu. Murah tapi bukan murahan. Lokasinya di sini gitu loh. Jadi aku share juga ya biasanya teman-teman kalau ada student yang mau ke Adelaide itu biasanya mereka pasti akan bandingannya between Adelaide atau Perth nih gitu loh. Jadi kalau Adelaide sama Sydney sama Melbourne itu gampang tackle-nya. Kalau kamu mau kota yang rame, kota yang mahal, go to Sydney sama Melbourne. Kalau kamu mau yang lebih relax ke Adelaide. Tapi kalau Adelaide sama Perth gimana? Karena kan kita sama-sama regional, sama-sama kotanya tuh relax, nggak riuh gitu ya. Biasanya aku selalu bilang, tergantung anaknya. Dia mau secara lokasi itu sukanya yang mana. Karena kalau Perth itu, dia sangat dekat ke Bali. Time difference-nya juga cuma 1 jam. Sama kayak Bali gitu loh. Jadi Perth ke Bali sama Perth ke Sydney, itu flight-nya lebih lama Perth ke Sydney gitu. Jadi ya itu salah satunya yang aku bilang gitu loh. Karena menurut aku salah satu best part about Adelaide ini lokasinya nggak jauh dari Melbourne sama Sydney gitu. Karena jujur kan kadang kita juga oh mau ketemu teman, mau ketemu saudara di kota-kota Melbourne, Sydney gitu ya. Kalau dari Adelaide tuh separah-parahnya kamu nyetir ke Melbourne aja tuh nyampe 7 jam gitu. Jadi memang nggak terlalu feeling isolated kayak nggak ada siapa-siapa di dekat kita gitu loh. Karena ya separah-parahnya kamu ke Melbourne, naik pesawat pun biasanya cuma 1 jam 40 menit gitu. Jadi masih very quiet manageable. Dan mungkin dari feeling kotanya ya, karena banyak orang itu yang bilang kota Perth tuh kayak sepi banget gitu loh. Tapi karena ya Perth itu punya punya lahan kota tuh yang menurut aku gede banget gitu loh. Jadi mereka punya privilege untuk punya daerah tuh yang cukup besar. Sedangkan kalau Adelaide balik lagi ke pernyataan aku awal tadi, kotanya tuh memang dibuat menjadi kota 20 menit gitu loh. Jadi walaupun populasinya sedikit, tapi believe me, itu kotanya tuh nggak kayak kota mati banget gitu loh. Nah, ini kotanya kayak gini, jadi 20 menit kamu bisa lihat ke arah pantai, 20 menit berikutnya kamu bisa lihat Adelaide Hills di background. Oke, kayaknya udah ya. Kalau tentang kotanya sih kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kampusnya, University of Adelaide. Cara jual University of Adelaide sebenarnya setelah anak-anak considering mau kota apa, sebenarnya sih pretty of buat South Australia yang menjadi group of eight-nya itu cuma University of Adelaide gitu loh. Jadi bukannya sombong tapi ya it's really something ya kita proud bahwa ya the fact University of Adelaide itu group of eight universities dan secara ranking itu naik terus gitu loh. Jadi dari 100, 96, 89, tahun ini 2025 ranking kita pun udah masuk ke 82 gitu. Jadi memang progression-nya tuh over 3-4 years ini memang kelihatan uh, hasilnya gitu loh. Kampusnya pun di tengah kota, kemana-mana deket, jalan kaki seberang kampus ada mall, Central Market tuh cuma 10 menit jalan gitu. Jadi memang ya sangat kompak lah ya. Jadi memang
jika memang mereka mau cari kampus yang risk assessment-nya level 1 untuk masalah visa, untuk masalah apa-apa, ya memang the safest ya memang ke University of Adelaide. Tapi kan Group of Eight mahal, Riz. Gitu. Group of Eight itu selalu terkenal kampus yang paling mahal, betul. Gitu. Tapi kalau dibandingin sama Group of Eight yang lain, University of Adelaide ini punya beasiswa yang menurut aku value-nya paling gede. Kenapa? Karena kita punya beasiswa yang berlakunya tuh dari awal sampai beres. Ya, jadi nggak hanya di tahun pertama aja, dan itu value-nya 15 sama 30%. Itu bisa maintain sampai dia lulus gitu loh. Jadi tuition fee aku tuh sekitar 50 ribuan. Jadi kalau dia bisa dapat 30%, itu tuh cuma 35 ribu gitu. Jadi menurut aku untuk bisa kuliah di Group of Eight, dapat tuition fee 35 ribu, bisa maintain sampai dia lulus 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun study, menurut aku itu quite kompetitif gitu loh. Ini aku belum update nih, jadi sebelumnya rankingnya masih 89, 2025 itu rankingnya udah naik ke 82. Ini ada beberapa subjek yang memang kita masuk ke top 100 dunia, jadi ada petroleum, dentistry, mining engineering gitu. Jadi AI itu yang akan aku bahas in the next few minutes, kayak programnya tuh yang populer apa aja, apa yang bisa dijual dari program-programnya gitu loh. Aku mungkin daripada dengar aku ngomong terus bosan ya, aku share video ini dulu ya. Jadi memang kita celebrating 150 tahun. Jadi kalau kamu lihat sering ketemu aku di Expo atau in one of the event, itu tuh bajunya suka ada 150 karena memang kita celebrating ulang tahun ke 150 gitu. Jadi kita ini adalah kampus ketiga tertua loh di Australia, dan banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Tapi sebenarnya itu salah satu achievement yang memang kita selalu share juga ke teman-teman semua. Jadi please enjoy the video for a while ya. This is where it started. And where you start. This is where you find a top 100 university, world-class research, and these little guys. This is where you study crashes and become cancer smashers. This is where you crush it, cram it, glam it. This is where a prime minister was educated and future foreign ministers debated. This is where you grow food. The space. Where you solve prickly problems and make cities heaps cool. This is where you sweat, where you think, where we met. This is where you become AI masterful, positively electrical, and very employable. This is where you become tomorrow's cyber expert, Physiotherapist. CEO, or musician. This is where your time begins. Make history at the University of Adelaide. Bentar ya, aku close dulu. Nah, oke. So, kita balik ke presentation. Apa sih yang biasanya hubungan antara Uni sama Indonesia? Ini just some of the quick facts mengenai enrollment student Indonesia di University of Adelaide gitu loh. Jadi numbers are growing, makin gede, kelurahan LPDP-nya makin rame, jumlah alumni yang kuliah di kampus pun itu makin besar. Sebagai Group of Eight, kita punya privilege untuk hosting beberapa scholarship flagship dari pemerintah Indo. Salah satunya ISMA yang sekarang makin populer. Dan of course kita masuk di LPDP dan Australia Award untuk all subjects programs gitu loh. Jadi kalau memang looking for full scholarships, bisa memanfaatkan 3 beasiswa itu. Kita bahas yang pertama ya. Jadi aku remind dulu, kalau mau ambil kopi, minum silahkan, karena the next 10-15 minutes will be a bit boring, karena ini tentang faculty gitu loh. Kita mulai dari faculty yang pertama, Art, Business, Law, Economics.
faculty aku cuma punya 3 by the way. Jadi ini salah satu yang pertama dan yang paling besar. Programnya apa sih yang ada di sini? Ada accounting, finance, of course ya, business, economic. Yang paling populer di ini ada education, media, sama music gitu loh. Music, Uni Adelaide juga terkenal karena kita kampus pertama yang punya konservatorium music buat international student. Jadi memang rich in history. Teaching education sangat populer, apalagi buat teman-teman dari Indonesia yang cari beasiswa, karena memang kita juga udah punya cohort of community Indonesia yang cukup kuat di bidang edukasi. Terlebih Deputy Dean Internasional, Dekan Internasional kita dari Faculty Education pun sekarang adalah orang Indonesia, orang Bali, I Gusti Ngurah Darmawan. Gitu. Jadi mungkin dalam hal itu ada beberapa point relationships yang udah terjalin cukup lama. Kita masuk ke ini ya, program. Jadi aku might skip few slide, langsung masuk ke program apa sih yang biasanya populer gitu loh buat anak-anak Indonesia. Ini S1 yang sebelah kiri, S2 yang sebelah kanan. Gitu. Jadi aku udah coba try to recap kira-kira anak-anak Indonesia tuh carinya apa. Of course dari faculty ini yang paling besar itu kalau S1 ya bisnis gitu loh. Jadi di bisnis yang paling terkenal itu ada Bachelor of Commerce, ada Bachelor of Business, di mana kita bisa kasih kesempatan student itu bisa combine 1 major atau 2 major. Jadi kalau commerce itu ada accounting, marketing, sama finance. Di bisnis itu ada 4. Entrepreneur, digital marketing, international business, sama manajemen. Jadi dia bisa pilih. Gitu loh. Bachelor of Media itu program kita untuk media ya. Jadi kalau anak-anak tertarik untuk belajar kayak fashion design, atau dia not fashion design, visual design, atau dia tertarik untuk immersive media design untuk bikin augmented reality, belajar komunikasi, belajar anything related sama media, termasuk social media management, itu ambilnya di Bachelor of Media. Gitu loh. Untuk anak-anak S2, kalau kalian marketnya lebih ke PG market, ini yang biasanya populer. Gitu loh. Jadi bisnis analitik tentu ya, karena kan sekarang sangat populer untuk big data management. Yang tadi aku bilang, program Master of Education itu juga populer. Kita the only few yang punya fokus tadinya itu ke mental health well-being gitu loh. Atau kalau teman-teman dari kementerian, itu biasanya mereka ngambil programnya economic dan resource policy. Jadi kayak public policy, economic, agribusiness, trade development, economic analysis, itu juga program yang populer. Kalau anak-anak S2 yang self-funded, yang bisa dijual tuh biasanya program MBA. Yang aku masukin tuh, MBA 2 tahun. Karena MBA programnya kita, itu nggak perlu pengalaman kerja. Nggak perlu GMAT, nggak ada interview. Jadi, kalau program yang 2 tahun ini, begitu mereka lulus kuliah, itu bisa langsung masuk program, if they want. Dan nanti, the grading-nya, di modulnya itu selain belajar manajemen, dia juga ada beberapa spesialisasi gitu. Jadi contohnya kita punya spesialisasi marketing, project management, ada apalagi ya, trade development, marketing, project management, entrepreneurship, sama wine business gitu. Jadi ibaratnya nih kayak programnya tuh sekali nyelam 2 title dapat. Jadi belajar tentang manajemennya, tapi dia juga at the same time belajar topik yang very spesifik. Dan the grading-nya itu nggak pakai GMAT, nggak pakai pengalaman kerja. IELTS-nya pun mintanya 6,5 gitu lah. Ini facility yang aku mau highlight ya. Jadi Elder Conservatorium itu nama sekolah musik. Nah, yang tadi aku bilang program musik kita itu memang salah satu yang paling tua dan paling populer. Di bisnis, 2 yang paling bisa aku highlight ya 2 ini. Financial Market Lab. Jadi ini lokasinya di business school. Dia memang laboratori buat finance. Jadi student itu akan belajar finance tapi pakai data-data yang aktual real time
dengan Stock Exchange Australia. Jadi kita punya komputer dengan software yang dipakai sama Bursa Efek gitu. Jadi license programnya aja tuh kayaknya satu komputernya tuh bisa berapa belas ribu dolar gitu. Jadi memang it's gonna be a great opportunity ya buat student untuk belajar hal-hal yang memang dari data yang faktual. Think Lab yang kedua. Think Lab ini bisnis incubator gitu. Jadi kalau tadi sempat lihat di slide yang ada list programnya, sebelah kiri itu ada pernyataan kalau Uni Adelaide itu number one in entrepreneurships. Karena salah satu reasonnya, karena Think Lab ini adalah bisnis incubator paling tua di Australia yang bisnis startup dari kampus universitas gitu. Jadi anak-anak yang ngambil nanti bisnis, commerce, MBA sebagai capstone project itu mereka nanti ada pilihan untuk mengembangkan ide bisnis mereka sendiri melalui si Think Lab ini. Gitu. Aku nggak terlalu bahas banyak ya tentang program karena nanti bisa cek sendiri di websitenya kita atau nanti aku ada barcode kalau kamu mau download brosur. Yang kedua itu Faculty of Science, Engineering, and Technology gitu lah. Tapi ini pretty obvious ya. Jadi semua program yang masuk ke sini ya related sama teknik, sciences, sama teknologi. Teknologi itu biasanya related sama computing. Gitu. Jadi ini program yang kita punya. Satu yang mau aku highlight, defense, cyber, sama space. Jadi kan itu gambarnya pesawat astronot ya. Gitu. Jadi Adelaide ini memang dikenal sebagai salah satu space capital atau technology capital gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang mau belajar aerospace engineering, astrofisik, I bisa guarantee Adelaide is one of the best city untuk belajar itu dari sisi pelajaran dan juga dari sisi job prospeknya. Karena NASA-nya Australia, Space Agency Australia itu base-nya di Adelaide. Jadi semua pesawat ulang-alik roket, satelit itu terbangnya bukan dari Canberra, bukan dari Sydney, bukan dari Melbourne. Tapi kalau di Australia pasti terbangnya di Adelaide gitu loh. Jadi it's a good job prospect kalau memang anak-anak mau berkarir di sana. Fun fact, orang Aussie pertama yang terbang ke bulan itu juga alumninya University of Adelaide, Sir Andy William apa Andy Thomas gitu. Antara dua itulah, aku nanti harus need to double check. Tapi itu namanya dijadikan salah satu nama research center kita buat research space studies. Lanjut ya. Program yang biasanya dicari anak-anak yang nggak ada di tempat lain biasanya ya salah satunya veterinary science gitu. Jadi kita punya program untuk animal studies. Nah, ini programnya yang biasanya dicari sama student. Ya, jadi undergraduate, anak-anak Indonesia pasti masih carinya engineering. Sekarang yang populer juga untuk program komputer ya. Jadi biasanya anak-anak tertarik untuk mengambil program computer science di mana mereka nanti bisa kombinasi major AI, cyber security, data science, atau karena kita memang kan tadi aku bilang kotanya tuh sebagai pusat biomedical studies ya. Jadi untuk anak-anak yang mau ngambil biomedical science itu juga salah satu program kita yang quite popular. Anak-anak S2 ini biasanya jujur lebih ke teknik atau ke bidang teknologi. Jadi kita punya program yang spesifik namanya Master of Artificial Intelligence and Machine Learning, ada ke Cyber Security, ada juga ke Data Science. Dan 3 program itu nggak mewajibkan anak-anak untuk punya background di IT. Jadi selama dia punya subjek yang related dengan matematika, gitu loh. Jadi kayak teknik, statistik, matematika, apalagi itu yang biasanya ekonomi, pokoknya ada pelajaran matematikanya di S1-nya mereka, itu mereka bisa masuk ke program AI, Cyber Security, atau Data Science.
Adelaide, semua programnya itu terakreditasi oleh Engineers in Australia untuk program engineering atau terakreditasi dengan Australia Computer Society. Jadi memang udah sesuai demand-nya. Tapi izinkan aku untuk bercerita sedikit. Jadi Adelaide ini kita punya satu proyek besar namanya Lot 14 atau sering disebutnya itu Lot 14. Ini proyeknya nggak main-main loh, karena ini 10 years investment project di mana kita membangun kota Adelaide itu sebagai pusat riset untuk something yang related dengan teknologi atau inovasi. Lokasinya di sebelah kampus kita gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kayak satu komplek kayak SCBD di Jakarta. Kalau kalian di Jakarta jadi satu komplek perkantoran, tapi isi kantornya itu semua yang related sama teknologi sama inovasi. Jadi kalau kamu lihat nih kayak Google, Amazon, Microsoft, Space Agency, CrowdStrike, Cyber Collaboration Center, Boeing, Tesla, itu semuanya kantornya ngumpul di sini gitu karena memang diharapkan itu bisa jadi kayak mini Silicon Valley for Australia. Ini kita punya AIML namanya di Lot 14 ini, Australia Institute for Machine Learning. Dia salah satu research institute paling besar untuk computing vision sama machine learning. Kayak kalau dilihat tadi di video, kita juga ranking nomor 7. Menurut aku salah satunya related dengan riset di si AIML ini. Gitu lah. Oke, kita... Oh, aku sebelum lanjut, aku jelasin ke sini deh. Kita tuh sebenarnya punya kampus lain. Namanya Wade Campus atau Roseworthy Campus. Jadi kampusnya throughout the city itu ada 3. Nah, tapi kalau Roseworthy ini, itu kampusnya khusus untuk animal studies. Kenapa nggak bisa di tengah kota? Definitely lihat poin nomor 2, karena kampusnya besarnya 1.600 hektar. Gitu. Jadi memang ini semua animal facility, piggery, fishery, apa segala macam ada di sini. Kalau Wade Campus, kenapa nggak bisa di tengah kota juga? Karena sama gedenya. 184 hektar gitu. Jadi memang kampusnya kalau si Wade Campus ini untuk belajarnya tuh related dengan agriculture atau food studies. Jadi kita punya kayak kebun anggur sendiri dan ini bagus banget gitu. Jadi aku pernah ke one of the class. Jadi lagi belajar di kelas itu pemandangannya tuh kamu bisa lihat kota Adelaide sama bisa lihat winery gitu. Jadi probably one of the best classroom yang aku pernah masukin. Kita lanjut ya gitu. Jadi memang untuk faculty yang terakhir ini juga nggak kalah populer sih. Health Medical Science gitu. Jadi memang programnya juga pretty obvious. Programnya sangat bagus. Kita punya beberapa program related dengan medicine, nursing, allied health, tapi memang program-program yang particularly di faculty ini itu program yang biasanya ada kuota atau biasanya untuk masuknya itu ada layer of assessment, ada kuotanya dan ada additional requirement. Tapi nggak apa-apa, aku bahas aja. Jadi Adelaide itu ya untuk kedokteran dan juga dokter gigi. Dokter gigi sih particularly kita tuh tahun lalu aja tuh nomor 1 di Australia loh gitu. Jadi kalau memang dia looking untuk program dokter gigi yang one of the best, Adelaide. Kedokteran umum juga gitu. Salah satu alasannya kita itu karena selalu menginclude scenario based learning di tahun pertama. Untuk kedokteran kita itu kita nggak programnya bukan graduate pathway study, tapi memang kita direct langsung 6 tahun gitu lah. Jadi kampusnya pun punya kampus sendiri, Adelaide Health Medical Science Building. Ini probably bangunan paling canggih di kota Adelaide karena ada 7 lantai. Setiap lantai itu facility-nya beda-beda. Ada yang buat nursing, ada yang buat surgical training, ada buat nursing, ada buat apa immunogenomic cancer treatment. Dan nursing ini untuk Australia itu dia hanya ada beberapa facility yang bisa digunakan untuk tes akreditasi
nursing practitioner dari international cohort. One of them itu gedungnya University of Adelaide gitu loh. Jadi yang bisa dan punya facility untuk conduct itu ya salah satunya gedung ini gitu. Jadi that's how advanced teknologinya yang ada di sini. Medicines kita kuotanya hanya ada 35 anak untuk international students, dentistry juga sama gitu. Jadi salah satu alasannya karena kita punya Adelaide Health Simulation Center-nya itu yang scenario based learning cuman 35 ruangan gitu. Jadi memang anak-anak itu dari tahun pertama ya bangunan Adelaide Health Medical Science itu istilahnya tuh kayak rumah sakit tapi nggak buka untuk publik karena memang uh, isinya ya hanya untuk student saja. Jadi kalau kamu lihat ya di foto, ini kan ada rak, ada human simulatornya. Jadi anak-anak tuh di tahun pertama dia udah banyak praktikalnya nyuntik apa segala macam. Dan raknya ini itu bukan rak biasa ya, karena semua standar kayak tingginya, modelnya, standarnya kayak apa itu udah standar rumah sakit. Jadi kalau dia ke rumah sakit, dia pasti pakai rak yang sama. That's what we mean dengan scenario based learning gitu. Jadi memang di tahun pertama mereka udah belajar banyak practical component. Health untuk yang dental juga sama gitu. Jadi mereka punya apa tempat workshopnya masing-masing gitu loh. Jadi ada individual simulator. Project besar yang related ke sini yang tadi aku bilang ya Adelaide Biomed City karena kota Adelaide gini diam-diam tuh diam-diam ternyata banyak investment dari government gitu. Jadi salah satunya ini Adelaide Biomed City. Jadi memang kita diproyeksikan untuk jadi kota yang memang fokusnya itu untuk research di bidang biomedis gitu loh. Fun fact dari faculty ini, kalau kalian googling Royal Adelaide Hospital, itu dinamakan bangunan ketiga termahal di dunia. Bukan for Australia. Di dunia, bangunan ketiga paling mahal setelah something-something di Las Vegas, itu Royal Adelaide Hospital. Karena dia salah satu rumah sakit dengan number beds paling besar, occupancy-nya, sama yang teknologinya paling canggih untuk Australia. Program yang paling populer ya of course, medicine, dentistry, psychology. Tapi aku mau ingetin buat teman-teman, health medical science itu nggak cuma selalu jadi dokter ya gitu. Jadi kalau dia ada berminat ke nursing atau allied health kayak psikoterapi, speech pathology, itu juga kita punya programnya. Programnya, applications pathway-nya, sorry, aku edit sebentar. Jadi anak-anak yang dari SMA 3 itu bisa langsung masuk ke program kita ya, karena kita sekarang menerima SMA 3 nasional, jadi dia nggak perlu SAT, nggak perlu foundations, nggak perlu diploma. Great news, karena kan diploma sama foundations kayaknya jatahnya untuk tahun depan bakal sedikit dengan international cap. Jadi dia bisa masuk aja, langsung masuk ke tahun pertama dengan SMA 3-nya. Sorry, yang bawahnya itu aku belum ganti. Ini SMA 3. SMA 3. Based on ijazah SMA. Jadi itu yang nanti diminta. Atau kalau anak-anak dari IBL level kan udah pretty obvious ya, international cohort gitu. Jadi memang dia tinggal masuk ke program direct aja. Nah, lanjut ya ke beasiswa. Beasiswa yang aku punya itu kita punya 15 sama 30%. Sini. Tara. Ini nilai-nilainya. Jadi aku nggak usah share. Pokoknya ini kamu screenshot aja. Selama dia punya nilai ini yang ada di layar ini, itu dia pasti dapat beasiswanya 15 atau 30%. Automatically assess, nggak usah pakai essay, nggak usah interview. Nanti di letter of offer pasti udah ada konfirmasinya dia dapatnya yang berapa persen. Ya. Ini bisa berlaku sampai dia lulus, tapi lihat yang table condition yang ini conditions dia harus maintain 4,5 dari 7
atau 5 dari 7 gitu. Next, kalau kalian perlu inspirasi, aduh dari tadi ngomongnya tentang Adelaide, tentang program gitu, tapi kadang kayak aduh masih nggak ngerti nih kayak kampusnya tuh kayak apa, karena kan sometimes seeing is believing ya gitu, jadi nggak terlalu banyak informasi juga yang beredar dengan kota Adelaide, tapi aku sangat lucky karena kita tuh terpilih jadi host anak-anak ISMA dari batch pertama. Ini di Instagram, pasti kan kalian main Instagram nih, itu mereka punya satu platform ini di mana mereka mempromosikan biasanya belajarnya tuh kayak apa, jalan-jalannya kemana gitu. Jadi it's a very fun Instagram account. Atau kalau kalian tahu this young guy, not young anymore sih ya, Raditya Dika, dia actually my alumni dari Bachelor of Business. Jadi di YouTube account-nya dia tuh ada beberapa video untuk jelasin kayak kotanya tuh seperti apa gitu. I think pretty much sih kalau dari presentasi aku itu ya gitu. Jadi memang as I promise, kalau mau download brosurnya ini tinggal scan barcode ini, nanti bisa ada pilihannya untuk postgraduate yang coursework, yang research, atau international guide, atau tentang akomodasi, acceptance, sama segala macam. Ini semua aku includein di barcode-nya ini, gitu loh. To the future, mungkin kalian udah pernah dengar, jadi aku tutup presentasi aku dengan ini. Jadi di tahun 2026, nama University of Adelaide ini akan berubah menjadi Adelaide University karena ini adalah hasil merger antara dua university, University of Adelaide dan juga University of South Australia. Jadi starting from next year kayaknya ini udah harus mulai di cek-cek ya, website-nya udah live. Jadi programnya karena akan banyak yang beda gitu. Jadi nanti programnya semuanya akan beda dan masuk ke adelaide.uni.edu.au. So I think that's it for now karena I keep on talking. Jadi let me know kalau dia mau ditanyakan. Jadi mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya. Terima kasih sekali lagi untuk Margareta, Mas Farid yang udah organize dan everyone yang involved dan join the training today. If you have any questions, I think we still have like 12 minutes untuk sesi Q&A before we actually wrap up the sessions for today. So thank you everyone. Ya, terima kasih Ko Haris untuk informasinya yang komprehensif ya untuk University of Adelaide mengenai kota, programnya semuanya. Ya, ini silakan untuk teman-teman kita masuk ke Q&A session. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan University of Adelaide, entah itu program ataupun yang lain, atau mungkin ada yang ingin menanyakan mengenai case student, silakan. Boleh, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Q&A session bisa bertanya langsung di Q&A chat box atau bisa raise hand kalau misalnya mau ngobrol langsung sama Ko Haris, boleh. Nanti kita unmute. University of Adelaide harusnya tahun depan makin jadi favorit sih karena mungkin kalian udah dengar ya ada isu tentang international cap ke Australia. Jadi kalau dilihat tuh significant student yang ke Sydney apalagi Melbourne itu biasanya ada cap yang cukup rendah dibandingkan numbersnya sekarang. Jadi hopefully itu akan jadi momentum bagus sih buat kita. Jadi anak-anak tuh nggak cuman bisa ke Sydney Melbourne aja, tapi hopefully mereka udah mulai cari kira-kira ada university apa sih di yang lain gitu. Ya, betul. Jadi ya teman-teman sudah tahu ya juga ya terkait cap itu sendiri. Banyak university top yang di Sydney, Melbourne memang terkena dampak semuanya. Dan ada pembatasan untuk international student. Ini untuk University of Adelaide masih cenderung aman ya. Jadi untuk masalah number international studentnya, jadi bisa jadikan alternatif jika teman-teman konseling untuk student yang mencari university yang masih open
gitu, dan juga masih top university juga. Oke, ini ada pertanyaan dari OSS Bali. Kak, ada program internshipnya mengenai program internship? Internship ada kok. Jadi kalau anak-anak yang S1 ya di computer science atau di business commerce, internship itu memang wajib gitu. Jadi memang di akhir studi biasanya semester 5 atau 6 dia wajib untuk ambil magang. Engineering juga sama. Jadi kalau untuk S1 hampir semua program kita itu ada internship komponen. Tapi kalau untuk S2 biasanya kan memang udah berubah ya. Jadi biasanya diganti ke research project, dissertation, business project, atau biasanya ada beberapa program tuh yang ada kayak magang, tapi lebih ke business project sih. Gitu. Tapi kalau di S1, hampir semua program, aku bisa bilang 90% itu ada program magang ya di study plan-nya mereka. Itu merupakan optional atau Ada yang compulsory? optional, ada yang wajib, Mas. Kalau bisnis, computer science, engineering itu wajib. Tapi kalau kayak Bachelor of Science, Arts, International Relations itu biasanya optional. Tapi ujung-ujungnya biasanya anak-anak ambil juga sih. Oke, baik. Menjawab ya untuk pertanyaan dari OSS. Silakan kalau Oke. ada yang tanya lagi boleh langsung resen aja, nggak apa-apa kalau misalnya mau. Ini mungkin sambil menunggu saya pertanyaan terkait dengan apa namanya dental surgery ini, Mas. Kalau untuk Heeh. dental surgery di Adelaide ini eh, tadi persyaratannya memang ada prerequisite ya untuk masalah eh, mata pelajaran yang diambil di SMA-nya ya untuk bisa masuk ke situ. Mm-mm. Kalau misalnya dari social science gitu gimana? Nggak bisa, Mas. Biasanya harus ada pelajaran tuh at least salah satu antara biologi, matematika, atau kimia biasanya. Oh, oke. Heeh, Oke, tapi jadi untuk health science biasa. related gitu ya, memang harus ada itu ya prerequisite mata pelajaran IPA ya yang harus diambil. Ya. Dan nanti ada tambahan harus pakai UCAT ya. Harus pakai UCAT dan juga pakai interview nanti. Kalau untuk kedokteran sama apa ke kedokteran gigi. Dentistry. Nah, Ya, untuk aplikasinya sendiri itu apakah bisa pakai rapot sementara dulu? Apakah harus sudah komplit semuanya, termasuk UCAT-nya? pakai raport sementara nggak apa-apa, Mas, karena kan programnya cuma satu intake tuh di Februari. Ya. Dan untuk Oh, kedokteran itu ada deadline di Juni soalnya. Jadi dia daftar dulu pakai programnya, raportnya. Nanti ketika udah dapat ijazahnya dia tinggal kirimin lagi aja. oke. Ini pertanyaan lagi lanjutan dari OSS Bali untuk living cost, ya living cost di Adelaide sama mengenai deposit awalnya berapa kalau untuk Nah, studi? oh, oke. Tadi kan aku bilang ya, Adelaide itu kota yang paling murah. Seberapa murah sih? Sebulan tuh untuk tinggal di tengah kota kurang lebih tuh 1.800 sampai 2.000 dolar all in. Makan, tempat tinggal, transport. Karena anak-anak di Adelaide pun dapat diskon concession rate 50% untuk transportnya. Terus apa tadi pertanyaan kedua, deposit awal ya. Deposit awalnya untuk dapat COE itu semester per semester payment sama insurance gitu. Jadi kalau S1 ya kurang lebih deposit awalnya 25 sampai 27-28 ribu dolar lah, tergantung dia ambilnya program apa gitu. Oke, siap. Ini sudah terjawab ya dari OSS. Ini aku mau tanya lagi kalau untuk Adelaide Mm-mm. terima BTEC nggak? BTIC? Bitek sementara ini belum. Belum ya? Oh, oke, oke, Ya, oke.
Karena kan di Jakarta ada tuh beberapa sekolah yang pakai kurikulum Pakai BTEC. SAS Sementara itu belum. juga salah satunya. Belum Sementara ya. belum, Mas. Nah, kalau alternatifnya kalau untuk student yang BTEC berarti harus lewat foundation. Foundation atau diploma. Oke. Foundation atau diploma. Sip. Oke, pertanyaan lagi dari OSS untuk karir support. eh, apakah ada karir support student yang setelah lulus dari university? Sebenarnya karir support itu dari tahun pertama juga ada gitu loh. Jadi memang kita punya karir service department. Itu yang biasanya tuh isi workshop apa segala macam. Jadi memang dia tuh nanti ada supportnya. Salah satu buktinya nih kita punya ini nih namanya karir hub. Jadi biasanya ini ada portal untuk student-student cari job opportunity, dan ini tuh mereka masih bisa buka portal ini tuh 2 tahun setelah dia lulus gitu. Jadi semua activities yang related dengan job itu nanti akan di-share di Career Hub ini namanya. Gitu. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang informasi yang kurang jelas atau ke student, boleh. Mumpung ada Mas Haris di sini. Misalnya ada case studentnya yang mau apply, yang sudah apply, atau yang baru mau apply, boleh. Mungkin cukup kali ya Mas ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, itu ya feel free untuk always get in touch with Mas Farid. Mas Farid nih one of our super counselor dan super supporter from long time ago. Jadi expertise untuk program-program dan requirement-nya top banget. Jadi nanti bisa tanya ke Mas Farid kalau dia mau ditanyakan gitu. Jadi hopefully the Ya, sessions beneficial ya buat kalian, dan hopefully bisa tambah portfolio kalian. Jadi jangan jualan Sydney Melbourne aja. I know it's one of the students favorite, tapi hopefully momentumnya seperti aku bilang is a good momentum, dan memang aku guarantee biasanya anak-anak yang udah ke Adelaide malah biasanya tuh betah banget di sana gitu. Jadi it's just a matter of time sampai orang-orang tuh bener apa ya explore kota Adelaide itu kayak apa gitu. Jadi I really need your guys support untuk try to apa ya dikenalkan lah gitu. Jadi kalau jadi pilihan pertama kayaknya masih agak sulit ya, walaupun sekarang udah mulai agak-agak gitu, tapi kayaknya aimingnya pilihan kedua, pilihan ketiga yang bisa dikonsider karena beasiswanya, karena kotanya yang murah, kota yang masih Aussie banget gitu. Jadi kita coba mulai pelan-pelan arahin students ke arah sana lah, gitu. ya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, kalau memang sudah tidak ada, tadi seperti diinformasikan, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, pertanyaan lanjutan atau ingin ditanyakan yang sekarang belum sempat ditanyakan, boleh nanti menghubungi kontak dengan tim Yes dari saya ataupun Margareta yang akan membantu atau support inquiry teman-teman mengenai University of Adelaide. Oke, ini waktunya juga sudah selesai. Jadi untuk sesi webinar hari ini kita sudahi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dan menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kali ini. See you next webinar session di event Yes Education. Thank you semuanya. Thank you Mas Haris, thank you Reta. Thank you Mas Farid, thank you Margareta. See you soon somewhere ya. Thank you, Ya, thank you, guys. thank Thank you. you. Thank you for the support. Bye bye. Aku izin keluar Bye ya. guys. Thank you. Ya, untuk para attendee mungkin yang join juga ke webinar Yes Edu besok, see you tomorrow then.
Ya, dengan oke. APU untuk besok ya, APU Malaysia. Jangan lupa register dan ini kalau untuk besok informasi APU Malaysia. Jadi untuk market Malaysia Asia silakan bisa ikut webinar session besok. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman.